pertama ada sejarah pembentukan Basarnas MUI. Pembentukan Badan Arbitrase Syariah MUI berawal dari Rapat Kerja Nasional MUI pada tahun 1992, di mana Hartono Mariono, sarjana hukum, mempresentasikan konsep arbitrase syariah. Inisiatif ini mendapat dukungan luas, terutama setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992. Pada tanggal 22 April tahun 1992, Dewan Pemimpin MUI mengundang praktisi hukum untuk membahas pembentukan Badan Arbitrase Syariah. Sebagai tindak lanjut, MUI membentuk kelompok kerja berdasarkan Surat Keterangan Nomor Keputusan 392-MUI-V-1992 pada 4 Mei 1992 yang terdiri dari narasumber dan panitia teknis. Hasil kajian kelompok kerja dibahas dalam Rakernas MUI pada tanggal 24–27 November 1992 dan merekomendasikan pembentukan Badan Arbitrase Muamalat. Kemudian, Rapat Dewan Pengurus MUI pada tanggal 29 Desember 1992 membentuk panitia persiapan peresmian Badan Arbitrase tersebut yang dikukuhkan dalam Surat Ketetapan Nomor 8/1/1993 pada tanggal 4 Januari 1993. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BAMUI resmi didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan akta notaris nomor 175. Pengurus pertama meliputi Haji Hartono Mariono, sarjana hukum, sebagai ketua, dan Abdurrahman Saleh, sarjana hukum, sebagai wakil ketua. Kemudian pada tahun 2002, BAMUI berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas berdasarkan keputusan Rakernas MUI. Perubahan ini dikukuhkan dalam Surat Ketetapan MUI Nomor Keputusan 09-MUI-7-2003 pada 24 Desember 2003 yang menetapkan bahwa Basarnas menjadi bagian dari MUI dengan status otonom dan independen. Visi misi Basarnas MUI. Yang pertama yaitu visi Basarnas MUI, yaitu lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan yang bersifat independen, profesional, kredibel, dan akuntabel. Ialah yang pertama yaitu lembaga yang bersifat independen. Dia tidak terikat oleh lembaga manapun sehingga keputusan yang diambil dapat bersifat objektif. Yang kedua, dia profesionalis, yaitu orang-orang yang melakukan penyelesaian sengketa tersebut mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, tidak seperti di pengadilan yang mana hakim belum tentu adalah orang yang ahli di bidang tersebut. Yang ketiga, dia bersifat kredibel, di mana ia memiliki kepercayaan yang baik di mata masyarakat. Yang terakhir bersifat akuntabel, yaitu dia transparansi sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan karena tidak ada menang dan kalah, karena semua keputusan telah diambil berdasarkan apa yang disepakati di awal sehingga tidak terjadi kesenjangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua, misi Basarnas MUI. Misinya ada 4. Misi yang pertama yaitu menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat terkait sengketa perdata bisnis kontrak ekonomi syariah, yang mana para pihak yang terlibat harus mengetahui dan memahami tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mana mereka harus sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa kepada Basarnas dan mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh Basarnas itu sendiri. Di Basarnas yang kedua yaitu memberikan pendapat hukum yang bersifat mengikat kepada para pihak tanpa menimbulkan sengketa hukum. Maksudnya adalah segala isi perjanjian disepakati di awal
Jadi jika terjadi sengketa, maka para pihak tidak dapat menuntut atau mengajukan banding kepada pengadilan maupun lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perkara tersebut karena apa yang tertulis dalam perjanjian telah disepakati di awal kesepakatan. Yang ketiga yaitu menerapkan pendidikan, sosialisasi, dan literasi tentang arbitrase syariah. Dan misi yang keempat yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk menerapkan visi misi tersebut. Contohnya ialah menerapkan mata kuliah arbitrase alternatif dispute resolution di lembaga perguruan tinggi berbasis Islam seperti yang telah dilakukan oleh Yai Al-Aziz. SOP penanganan perkara. Yang pertama, pemohon berupa individu atau lembaga mengajukan perkara ke Basarnas. Yang kedua, sekretariat menerima berkas perkara dari pemohon. Yang ketiga, mengidentifikasi dokumen apakah ada klausul-klausul Basarnas dan kelengkapan dokumen lainnya. Yang keempat, pemohon melengkapi berkas perkara. Yang kelima, sekretariat memberikan nomor registrasi perkara. Sekretariat mengirimkan surat gugatan pemohon kepada termohon untuk dijawab sekaligus meminta termohon dan pemohon untuk menunjuk arbiter dari daftar nama-nama arbiter yang bisa dipilih. Yang keenam, jika termohon tidak menjawab gugatan dan tidak memilih arbiter, maka Basarnas menganggap bahwa termohon menyerahkan pemilihan arbiternya kepada Basarnas. Ketujuh, Basarnas menunjuk arbiter kedua atau arbiter termohon. Yang kedelapan, kedua arbiter menunjuk ketua majelis. Yang kesembilan, sekretariat menyampaikan surat panggilan sidang kepada kedua belah pihak. Yang kesepuluh, di dalam persidangan, pemohon dan termohon menyampaikan replik dan duplik pada majelis arbiter. Yang kesebelas, majelis arbiter berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua belas, apabila terjadi perdamaian, maka para pihak membuat perjanjian perdamaian dan isi perjanjian perdamaian itu dituangkan sebagai putusan. 13. Apabila tidak terjadi perdamaian, maka majelis arbiter akan memutuskan perkara. SOP sosialisasi dan pelantikan arbitrase syariah. Yang pertama, perencanaan perumusan program sosialisasi arbitrase syariah dan pelantikan calon arbiter syariah. Yang kedua, membentuk kepanitiaan, membuat proposal kegiatan berupa materi, pembicara, rundown waktu dan tempat serta anggaran. Yang ketiga, mengirimkan proposal kepada prospek mitra kerja. Yang keempat, follow up proposal. Yang kelima, menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama. Yang keenam, konfirmasi komitmen mitra kerja sama atau sponsor. Yang ketujuh, pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi. Yang kedelapan, penyusunan laporan kegiatan. Yang kesembilan, menyampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Pengawas MUI. SOP penetapan majelis arbiter. Yang pertama, pendaftaran perkara dari pemohon ke sekretariat. Kedua, sekretariat menerima dan meregistrasi permohonan pemohon. Yang ketiga, sekretariat mengirimkan surat penunjukan majelis arbiter kepada para pihak. Yang keempat, para pihak memilih arbiter. Yang kelima, sekretariat menghubungi arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Yang keenam, jika salah satu pihak tidak menunjuk arbiter, maka ketua Basarnas yang menunjuk arbiter. Yang ketujuh, setelah ketua Basarnas menunjuk arbiter, kedua arbiter selanjutnya, arbiter ke-1 dan kedua, menunjuk ketua majelis. Yang kedelapan, sekretariat menghubungi ketua majelis arbiter yang telah ditunjuk oleh kedua anggota majelis. SOP pendaftaran arbiter tunggal. Pertama, pendaftaran perkara dari pemohon ke sekretariat. Yang kedua, sekretariat menerima dan meregistrasi permohonan pemohon. Yang ketiga, sekretariat mengirimkan surat penunjukan arbiter tunggal kepada para pihak. Yang keempat, para pihak bersepakat dan memilih arbiter tunggal. Yang kelima, sekretariat menghubungi arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Yang keenam, jika kedua belah pihak tidak menunjuk arbiter, maka ketua Basarnas yang menunjuk arbiter. Yang ketujuh, ketua Basarnas MUI menunjuk dan mengesahkan arbiter tunggal. Yang kedelapan, sekretariat menghubungi arbiter yang telah ditunjuk.
SOP penetapan hari sidang. Yang pertama, Ketua Majelis Arbiter membaca penetapan majelis. Yang kedua, Ketua Majelis Arbiter membaca permohonan pemohon. Yang ketiga, Ketua Majelis Arbiter dan anggota arbiter berdiskusi dan menetapkan waktu pelaksanaan persidangan. Yang keempat, Ketua Majelis Arbiter memerintahkan sekretariat untuk mempersiapkan sidang. Yang kelima, sekretariat menyerahkan permohonan pemohon kepada pihak termohon. Keenam, sekretariat memanggil para pihak yang terkait dengan sengketa. SOP pemanggilan sidang para pihak. Yang pertama, sekretaris sidang melakukan panggilan sidang kepada para pihak. Yang kedua, surat tidak diterima oleh pihak terkait setelah mendapatkan informasi dari ekspedisi. Yang ketiga, dilakukan pemanggilan berikutnya sampai 3 kali pemanggilan. Yang keempat, sekretaris sidang menerima informasi dari ekspedisi bahwa surat telah diterima oleh pihak terkait. Yang kelima, pihak terkait hadir dalam sidang. SOP penyerahan putusan pasca pembacaan putusan. Pertama, majelis arbiter atau arbiter tunggal membacakan putusan. Lalu sekretariat mempersiapkan salinan. Sekretariat memberikan salinan dan memuat dalam berita acara penyerahan serta memberitahukan tenggat koreksi maksimal 14 hari sejak diserahkan. Para pihak tidak memberikan masukan, maka langsung dilakukan pendaftaran kepada Pengadilan Agama. Para pihak memberikan masukan, maka dibahas dalam rapat majelis atau tunggal arbiter bersama dengan sekretariat. Lalu hasil koreksi putusan didaftarkan kepada Pengadilan Agama. SOP pendaftaran putusan arbitrase kepada Pengadilan Agama. Yang pertama, putusan yang sudah difinalisasi dibuat salinannya. Lalu, sekretariat membuat surat kuasa pendaftaran putusan. Sekretariat mendaftarkan putusan arbitrase kepada Pengadilan Agama paling lambat 30 hari setelah dibacakan putusan. Pengadilan Agama menerbitkan akta pendaftaran. Sekretariat memberitahukan kepada pihak bahwa putusan sudah didaftarkan. Kemudian, jika para pihak sudah melunasi kewajiban, maka sekretariat memberikan salinan akta pendaftaran dan putusan arbitrase. Jika salah satu pihak belum melunasi kewajibannya, maka dilakukan penagihan. Pihak yang belum melunasi kewajiban tidak diberikan putusan. SOP kunjungan ilmiah. Pertama, peserta kunjungan mengirimkan surat melalui email. Lalu, peserta mengkonfirmasi surat yang sudah dikirimkan kepada sekretariat. Surat permintaan kunjungan yang dibahas dalam rapat. Waktu dan tempat ditunjuk dalam rapat. Kemudian, sekretariat mengkonfirmasi jadwal pertemuan kepada peserta melalui surat resmi kepada email maupun via telepon pengirim. SOP pengajuan penelitian. Yang pertama, peneliti mempersiapkan berkas, peneliti mengisi formulir melalui website dan mengkonfirmasi kepada admin. Lalu, sekretariat memperoleh informasi pengajuan penelitian dan dibahas dalam rapat. Nama pengurus, waktu, dan tempat ditunjuk dalam rapat. Jika pertemuan diadakan online, maka sekretariat memfasilitasinya. Jika pertemuan diadakan secara offline, sekretariat mempersiapkan ruangan kantor untuk interview. Kemudian, sekretariat mengkonfirmasi jadwal pertemuan kepada peneliti. SOP penanganan perkara online. Yang pertama, pemohon baik individu maupun lembaga mengajukan perkara ke Basarnas melalui email dan surat pernyataan kesediaan persidangan online. Lalu, sekretariat menerima berkas perkara dari pemohon dan kesediaan persidangan secara online kepada email. Lalu, mengidentifikasi dokumen apakah ada klausul-klausul Basarnas dan kelengkapan dokumen lainnya. Kemudian, pemohon melengkapi berkas perkara. Lalu, sekretariat memberikan nomor registrasi perkara. Sekretariat mengirimkan surat gugatan pemohon kepada termohon untuk dijawab, sekaligus meminta termohon dan pemohon untuk menunjuk arbiter dari daftar nama-nama arbiter yang bisa dipilih yang sudah tersedia dalam website. Lalu, jika termohon tidak menjawab gugatan dan tidak memilih arbiter, maka Basarnas menganggap bahwa termohon menyerahkan pemilihan arbiternya kepada Basarnas. Kemudian Basarnas menunjukkan arbiter kedua atau arbiter termohon. Kedua arbiter menunjukkan ketua majelis. Sekretariat menyampaikan surat panggilan sidang kepada kedua belah pihak melalui online, melalui email atau hotline, serta link aplikasi rapat online.
Di dalam persidangan online, pemohon dan termohon menyampaikan replik dan duplik pada majelis arbiter. Lalu majelis arbiter berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila terjadi perdamaian, maka para pihak membuat perjanjian perdamaian dan isi perjanjian perdamaian itu dituangkan sebagai putusan. Apabila tidak terjadi perdamaian, maka majelis arbiter akan melanjutkan dan memutuskan perkara. Kemudian sekretariat mendaftarkan putusan perkara PA sesuai tempat tinggal termohon.